Shalom saudara sekalian, renungan hari ini bertema tak selamanya terpuruk. Terambil dari Mazmur pasal ke-9. Saya akan membacakan Mazmur pasal 9 ayat 1 sampai yang ke-6. Kemudian 19 sampai 21. Untuk pemimpin dua menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil Engkau duduk di atas tata. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa. Telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ayat 19 sampai 21. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah ya Tuhan. Janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Mazmur pasal 9 adalah mazmur pujian. Pujian atas sifat dan karya Tuhan yang ajaib. Meskipun mazmur ini menyinggung tentang musuh-musuh, tetapi tidak ada ratapan atau keluh kesah dalam mazmur ini. Ratapan yang spesifik atas masalah-masalah yang ditimbulkan mereka. Yang dominan justru adalah kata-kata pujian dan ucapan syukur. Selain itu terselip doa permohonan ayat 19 sampai 21. Permohonan agar Tuhan bangkit, agar Tuhan menegakkan keadilan, kedaulatan di atas dunia ini. Saudara dikasih Tuhan, salah satu ayat yang menarik dari Mazmur ini adalah ayat 19. Dikatakan, sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Ini adalah pernyataan iman pemazmur. Tentu kalau ia berani menyatakan, berarti ia sudah mengalami sendiri. Ia mengalami sendiri bagaimana Tuhan menolong dia. Tuhan menyelamatkan dia. Kata miskin di sini menarik sekali. Kata miskin tidak semata-mata miskin secara ekonomi. Tapi dalam arti yang luas. Miskin berarti tertindas, tersingkirkan, tidak mendapat akses untuk kehidupan yang layak. Miskin secara ekonomi, sosial, mental. Mungkin terjemahan yang lebih tepat untuk konteks kekinian adalah marginal. Pemazmur merasa dirinya adalah orang yang marginal. Dalam kondisi seperti itu, pemazmur mengacu pada tindakan Allah. Ayat 5 dan 6 dikatakan Tuhan, Engkau membela perkaraku dan hakku sebagai hakim yang adil. Engkau duduk di atas tahta. Dan kemudian ayat 10 dia mengatakan, demikianlah Tuhan tempat perlindungan bagi orang-orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Pemazmur menegaskan, Allah itu membela orang yang terinjak, tertindas. Allah peduli pada kaum marginal. Allah peduli pada kita yang lemah, yang sengsara. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah Anda merasa terpinggirkan? Merasa sebagai kaum marginal yang tak dipedulikan oleh orang? Bahkan saudara merasa ditinggalkan Tuhan. Anda bertanya-tanya, mengapa nasib saya seperti ini? Saudara bacalah kitab Mazmur. Di sana ada banyak kekayaan rohani yang bisa kita dapatkan. Di sana ada banyak keyakinan yang kita bisa pegang bahwa Allah tidak melupakan orang marginal. Bahwa untuk sesat lamanya mungkin kita terpuruk. Tetapi Tuhan akan angkat kembali. Dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 24. Dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Tidak selamanya
kaum marginal itu terpuruk. Tuhan tidak pernah melupakan orang yang sengsara, orang yang lemah. Tuhan berada di pihak kita. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Percayalah kepadanya. Percayalah kepadanya. Kiranya Tuhan menolong berkati kita. Amin.